Ada orang yang ketika sebuah pesan tidak langsung dibalas, dadanya terasa sedikit mengencang. Ada juga orang yang ketika tidak mendapat kepastian, batinnya mulai gelisah dan penuh tebakan. Mereka mencoba tetap terlihat tenang, tetapi di dalam kepala ada banyak pertanyaan yang muncul bersamaan. Dalam psikologi, pola ini sering disebut anxious attachment atau keterikatan cemas. Namun di balik istilah itu, ada cerita manusia yang jauh lebih kompleks daripada sekadar rasa cemas. Banyak orang dengan pola ini tumbuh dalam lingkungan di mana kasih sayang tidak konsisten. Bagi seorang anak, dunia seperti ini sulit dipahami. Yang tertanam bukan logika, melainkan perasaan. Otak belajar satu hal penting: kedekatan bisa berubah kapan saja. Perhatian bisa hilang tanpa peringatan. Orang dengan anxious attachment sering disalahpahami sebagai kurang percaya diri atau terlalu bergantung. Padahal seringkali masalahnya bukan kurang percaya diri, melainkan terlalu waspada. Ketika sebuah pesan belum dibalas, otak mereka tidak berhenti pada fakta sederhana. Dalam hubungan, pola ini menciptakan dinamika yang melelahkan. Semakin seseorang merasa cemas, semakin besar dorongan untuk mencari kepastian. Mereka bertanya, mengecek, memastikan, dan mengulanginya lagi. Dari sudut pandang mereka, ini adalah usaha untuk merasa tenang. Namun dari sudut pandang pasangan, ini bisa terasa menuntut dan menekan. Ketika pasangan mulai menarik diri untuk bernapas, orang dengan anxious attachment justru semakin panik. Lingkaran ini berputar tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Yang sering luput dipahami adalah bahwa pola ini bukan tentang pasangan saat ini saja. Tubuh bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Jantung berdebar sebelum logika sempat bekerja. Emosi muncul sebelum fakta ditimbang. Langkah pertama untuk keluar dari pola ini bukanlah mengubah pasangan, bukan pula menuntut kepastian tanpa henti. Di dalam jeda, kamu bisa mulai membedakan antara fakta dan asumsi. Fakta adalah pesan itu belum dibalas. Asumsi adalah dia tidak peduli. Ini tentang memberi waktu agar emosi tidak langsung mengambil alih kendali. Tubuhmu sedang mengingat pola lama, bukan sedang menghadapi ancaman nyata. Selain itu, penting juga membangun sumber aman di dalam diri. Ketika hubungan terasa goyah, seluruh dunia ikut terasa goyah. Maka membangun rutinitas yang stabil
Aktivitas yang memberi rasa cukup dan hubungan lain yang sehat menjadi sangat penting, bukan untuk menjauh dari pasangan, tetapi untuk menguatkan fondasi diri sendiri. Ketika seseorang merasa cukup di dalam dirinya, ia tidak perlu terus-menerus mengejar kepastian. Ia bisa memberi ruang tanpa merasa terancam. Ia bisa menunggu tanpa merasa ditinggalkan. Jika kamu merasa pola keterikatan cemas ini ada dalam dirimu, itu tidak berarti ada yang rusak. Itu berarti kamu pernah belajar cinta dalam kondisi yang tidak stabil. Otak dan sistem saraf memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bahkan di usia dewasa. Proses ini tidak instan. Akan ada momen ketika kecemasan muncul lagi. Akan ada hari ketika pikiran kembali menebak-nebak. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari perjalanan. Jalur yang lebih tenang, jalur yang lebih aman. Pada akhirnya, memahami anxious attachment bukan tentang memberi label pada diri sendiri. Ini tentang memahami mengapa kamu bereaksi seperti itu. Tentang memberi konteks pada perasaan yang selama ini terasa membingungkan. Ketika kamu memahami asalnya, kamu tidak lagi menyalahkan diri. Kamu mulai bekerja sama dengan dirimu sendiri. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan pengalamanmu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang berjalan di dunia dengan kewaspadaan yang tidak terlihat. Dan banyak dari mereka sedang belajar, pelan-pelan, bagaimana rasanya merasa aman tanpa harus selalu memastikan. Jika kamu ingin memahami psikologi hubungan dengan lebih dalam, dengan bahasa yang tenang dan mudah dimengerti, kamu bisa subscribe. Kita akan melanjutkan pembahasan ini bersama, dengan ritme yang manusiawi dan penuh pengertian.